Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila wa kafa billahi nasyira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas, amin ya rabbal alamin. Bersyukur dan bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah, bersolawat kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu dalam kapabilitas keridhaan dan keberkahan, serta bagian dari manusia-manusia yang selalu mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdoa dan berdoa, mudah-mudahan semua sahabat-sahabat sekalian yang masih suka melakukan analisis melalui YouTube Pendopo Zikir Hadza Center, mudah-mudahan kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memasuki pasca PSBB transisi yang berikutnya, kita selalu berupaya agar kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Jum'ah, hari yang penuh dengan keberkahan. Hari di mana di dalam satu riwayat dikatakan bahwa hari inilah akan terjadi proses besar, yaitu hari kiamat. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui indahnya ciptaan Allah, melalui pohon-pohon yang ada di sekeliling Pendopo Hadza Center ini. Kita selalu berupaya untuk saling mengingatkan, fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, ini ada pohon pepaya yang ada yang melayu menguning, hampir sama dengan baju yang saya gunakan. Terima kasih yang sudah memberikan baju ini, sahabat saya, yaitu dari kelompok alumnus Madrasah Darul Ma'arif. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat-sahabat sekalian, ketika pohon ini melayu, berarti dia sudah selesai menjalani proses keberbantuannya di dalam dahan pepaya ini. Sama dengan manusia secara filosofi. Satu ketika kita juga akan selesai dari proses kehidupan kita di dunia ini. Maka itu berbuat, berkarya, beraktivitas, bermuamalah, itu adalah untuk menjadikan bekal-bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Memang sebagai informasi saja, di Pendopo Hadza Center ini berbagai macam pohon-pohon yang bernuansa Betawi ada di dalamnya, ya. Dan saya selalu ditemani oleh aneka burung yang selalu berpasangan, ya. Ada burung tekukur berpasangan, perkutut berpasangan, ya. Artinya hidup itu pasti berpasangan, ya. Dan ada musibah, juga ada kebahagiaan. Oleh karena itu, para sahabat-sahabat sekalian, hari ini Jumat, jadwal khutbah di Masjid Jami Nurul Madinah, saya ingin membahas mengenai tentang musibah, muhasabah, dan juga mahabbah. 3 variabel ini cukup untuk merenungi bagaimana kita akan ketemu dengan musibah, dan kita akan ketemu dengan muhasabah, dan itu akan melahirkan rasa mahabbah. Tapi di konsep itu, atau di luar dari konteks khutbah Jumat, yang paling penting adalah ingin berbagi bahwa perlu kita lakukan pengingatan. Apa yang ingin kita lakukan pengingatan? Kita ini sedang mengalami satu pendukaan proses bernegara yang luar biasa. Alhamdulillah, RUU HIP, haluan ideologi Pancasila, menurut salah satu penggagasnya katanya ditunda. Saya berharap bukan ditunda, tapi dibuang jauh-jauh, dihilangkan jauh-jauh dari bumi Pancasila, bumi yang sudah dibangun oleh para pendiri bangsa ini. Bukan ditunda, tapi dibuang. Itu harapan besar rakyat Indonesia, yang terutama adalah mayoritas Islam, masyarakat yang beragama, masyarakat yang mempunyai Tuhan. Nah, tadi pagi kita mulai dikagetkan lagi, ada satu regulasi dari Kemendikbud tentang bagaimana ada wacana untuk menggabungkan antara mata pendidikan ajar, pendidikan
kebangsaan atau PKN, kebernegaraan atau PKN dengan PAI. Jadi PKN dengan PAI itu ingin digabungkan. La haula wala quwata illa billah. Kita terlalu berani menentang Allah. Mengajarkan kebenaran beragama diperintahkan di dalam Allah, di dalam firman Allah dan hadis Rasulullah. PAI mengajarkan akidah dan kebenaran untuk mencintai agamanya. Sedangkan PKN mengajarkan rakyat untuk mencintai negaranya. Jadi tidak bisa digabungkan. Masing-masing punya koridor tersendiri, punya tempat-tempat tersendiri. Jadi jangan memberikan kesempitan peluang untuk mencerdaskan rakyat, generasi muda dalam esensi beragama dan esensi bernegara. Coba kita pikir 1 jam kan cuma kalau di PKN itu ada 2 jam. Artinya 45 menit atau 35 menit per 1 minggu. Kalau PAI kemarin itu dapat 3 jam kalau di SMK dan SMA. Ya. Sekarang mau digabungkan. Lantas kapan ada pencerdasan beragama? Jadi kita tetap berharap agar elemen-elemen bangsa ini tetap berjuang, agar ini tidak bisa disahkan, tidak bisa ditelurkan dalam kurikulum K13 terbaru. Ini paling update. Ya, alhamdulillah kemarin RUU HIP itu yang sangat berbahaya dalam proses bernegara dibatalkan atau ditunda dengan bahasa lain. Ya, sedikit filosofi. Ini ada buah sawo, ya. Buah sawo ini warnanya coklat. Coklat itu identik dengan tanah. Wahai para penguasa, sadarlah dan ingatlah bahwa kalian akan masuk ke dalam tanah. Summa yuhyikum, summa yumitukum, summa ilaihi turja'un. Ya. Makanya pohon sawo ini warnanya coklat, rasanya nikmat. Ya. Tapi ingat, kita akan kembali kepada tanah. Kebijakan yang bapak-bapak buat sehingga manusia menjadi bodoh tentang agama, bapak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu. Dari penguasa negeri ini sampai ke menteri-menterinya, karena dia membodohkan masyarakat tentang kebenaran Islam, tentang kebenaran agama, ya maka dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada Jumat ini tensinya agak sedikit meninggi. Kenapa? Kita berpikir secara jernih. Kenapa Islam dirongrong tidak henti-henti? Kenapa substansi kebesaran Islam tidak henti-hentinya ingin dikaburkan dari masyarakat kita? Saya tidak berpikir apa yang ada di dalam pola pemikiran para pemimpin-pemimpin kita. Apakah Islam sekarang di Indonesia termasuk kelompok-kelompok yang ingin memberikan atau ingin memunculkan negara lain? Ternyata tidak. Ini hanya kecurigaan. Makanya kalau kita renungkan surah Al-Baqarah, walan tarda anil yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum, itu realitasnya benar. Tidak pernah berakhir mereka untuk melunturkan kualitas keberagamaan seseorang. Ya. Jadi mudah-mudahan kita selalu berbagi dan kita selalu berharap syajaah kita untuk selalu berbuat, untuk selalu mengingatkan saudara yang lain tentang kebesaran Allah tidak pernah berhenti. Makanya pendopo Zikir Hadis Center ini agak sedikit terhenti kemarin. Tetapi rasanya tidak mungkin kalau kita berhenti untuk berbuat kebaikan, mengingatkan. Fazakir fa'inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berbagilah, berbuatlah, berkaryalah untuk mengingat saudara-saudara kita yang lain. Artinya kalau kita berdiam diri saja. Kemarin itu RUU HIP kalau didiamkan diri saja dengan ulama, Majelis Ulama Indonesia, itu pasti akan terjadi. Pasti akan disahkan menjadi undang-undang. Ya, alhamdulillah Majelis Ulama didorong dengan Ormas Muhammadiyah, didorong oleh satu partai keislaman yang sangat solid. Ya, akhirnya mereka-mereka yang ingin mengaburkan antara masuknya izin legalitas partai yang betul-betul memang bertentangan dengan bangsa kita akhirnya ditunda. Sekali lagi kita berharap jangan ditunda, tetapi dibatalkan secara totalitas. Dan kita berharap juga ide untuk menggabungkan antara pendidikan kewarganegaraan dengan pendidikan budi pekerti PAI itu mohon agar itu juga dibatalkan. Kenapa? Kita melihat
pada masa-masa saat yang akan datang. Akan seperti apa generasi bangsa kita kalau jauh dari pemahaman beragama? Akan seperti apa negeri kita yang kita cintai ini? Negeri kita yang memang berketuhanan ini akan hidup berkembang jauh daripada anasir-anasir agama. Jadi sekularisasi, liberalisasi itu selalu ada dan tetap membayangi bangsa kita. Kalau kita kata PKI berbahaya, ya berbahaya. Sekuler berbahaya, ya berbahaya. Berbahaya bukan dalam berartian berbahaya dalam proses bernegara, tapi proses beragama. Inilah para sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan kita bermunajat kepada Allah agar bangsa ini dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangsa ini dalam serangan-serangan pemikiran selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tokoh-tokoh kita yang mencintai kebenaran selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan mencintai kebenaran? Karena tidak sedikit ada tokoh-tokoh yang memang bersifat tidak begitu respektif terhadap hal-hal yang akan mengurangkan kualitas daripada ketentuan-ketentuan beragama. Nah, kita tidak menafikan ada yang ingin mengemukakan bahwa hal-hal yang diajarkan oleh ulama-ulama dalam kitab Salafi itu ada sesuatu yang terjadi, produk perang salib dan lain sebagainya misalkan, ya kan? Perlu diganti dengan pemikiran-pemikiran lain. Perlu diperbarui, silahkan. Makanya kalau kita, kebetulan saya pegang mata kuliah Al-Modis dan perkembangan modernisasi Islam. Kalau kita lihat mereka-mereka itu di Mesir memang mempunyai sesuatu yang luar biasa pemikirannya, ya. Jamaluddin Al-Afghani, ya kan, Rashid Darida, Muhammad Ibnu Abduh, mereka melahirkan pemikiran-pemikiran yang luar biasa, yang tujuannya adalah untuk membangkitkan nilai sajaah, nilai keberanian untuk mengungkapkan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat-sahabat sekalian, terus kita berbuat, terus kita berkarya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan berkata hari ini kita hidup, Jumat kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, dan Jumat yang akan datang kita masih diberikan kesempatan hidup. Tidak demikian. Idza ja'ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Seketika saja ajal itu datang, seketika saja ajal itu diberikan oleh Allah, maka selesailah proses kehidupan kita. Kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah setelah kita sudah di dalam kubur kita baru berharap dan itu tidak mungkin. Artinya tidak ada sesuatu yang kita lakukan di dunia ini tidak punya nilai di hadapan Allah. Ingat, regulasi Al-Quran sangat banyak mengemukakan may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Saya melalui pendopo zikir Hadir Center mengingatkan, ya, mengingatkan apa? Mengingatkan tentang pemahaman proses bernegara dan pemahaman proses beragama. Jangan sampai kita itu termasuk orang yang bersifat bahasa Jakarta sederhana, masa bodoh dengan keadaan. Makanya tambahkan pemahaman kita untuk melakukan satu perbaikan diri, perbaikan keluarga, dan perbaikan masyarakat. Serangan terhadap kualitas keislaman terus digulirkan, terus diluncurkan oleh mereka-mereka yang tidak ingin Islam itu bangkit, oleh mereka-mereka yang tidak ingin negara ini diberikan keberkahan. Ya, jadi kembali ke permasalahan kita antara musibah, muhasabah, dan mahabbah. Ada include di dalamnya bahwa berhati-hatilah dengan posisi seperti ini. Berhati-hatilah dengan hal-hal yang seakan-akan tidak nyata terlihat. Ya. Kita sangat sedih dengan posisi itu. Oleh karena itu, para pemangku kekuasaan, para pejabat-pejabat yang memberikan satu ketentuan, dia punya kekuasaan, dia punya jabatan, dia punya hati nurani, berikanlah hal itu untuk mendapatkan value yang positif di hadapan Allah. Ingat Pak, nanti di yaumil mahsyar Bapak akan diangkat derajat Bapak karena perbuatan baik. Berapa juta manusia, berapa triliun manusia yang membaca kitab Ihya Ulumuddin, maka Imam Al-Ghazali mendapatkan value dari Allah Subhanahu wa taala.
Berapa banyak manusia yang membaca dan merealisasikan kebenaran-kebenaran kitab Sahih Bukhari, maka Imam Bukhari mendapatkan value kembali kepada Allah. Ini hidup. Tapi dalam proses yang lain, ketika ada orang jauh dari Allah, meninggalkan Allah, karena kenapa? Karena dia tidak mendapatkan pengajaran. Jadi PKN dan PAI, menurut hemat pemikiran kami dari Pendopo Zikir Hajat Center, tidak bisa dikolaborasi atau digabungkan. Dia ranahnya berbeda. PKN mencintai negara, PAI mencintai Allah. Artinya kalau bangsa ini semakin jauh dari Allah, bangsa ini semakin jauh dari Tuhan, maka kita akan semakin tidak mendapatkan keberkahan. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi faqihna wa faqih ahlana. Mudah-mudahan kita diberikan pemahaman beragama dengan baik. Sedang berjuang melawan pandemi COVID-19, tapi umat Islam diserang. Bukan diberikan regulasi keuangan yang baik, finansial yang baik, sandang pangan yang baik, tapi di samping itu digenjot luar biasa. Dan sekarang kita mengalami lagi. Oleh karena itu terus bersabar. Karena bersabar itu bukan dari ketika musibah itu terjadi. Jadi saya baca satu analisa dari salah satu ulama Islam, bersabar itu bukan musibahnya yang membuat bersabar, tapi ketika kita menerima pahala dari kesabaran yang kita lakukan. Kalau musibah itu sudah ketentuan Allah, tapi konteks kita bersabar itu karena kita lakukan. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bermanfaat, akan terekam periode tahun-tahun yang akan datang, ribuan tahun yang akan datang. Wafana karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna hara kulli ajili wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma'lam na'lam, wa na'udhu bika min syari kulli ajili wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma'lam na'lam. Ya Allah, jauhkanlah bangsa ini, generasi ini, dari hal-hal yang akan menjauhkan kami dari mengingat-Mu ya Allah. Jauhkanlah rencana-rencana mereka yang jahat untuk mentiadakan pendidikan agama bagi bangsa dan rakyat serta generasi kami. Engkau maha penentu dan Engkau maha berkehendak. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bermanfaat. Yang baik pasti dari Allah, yang kurang sempurna karena kedoifan kami. Allahumma afiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.